Oke, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video pemrograman tingkat 1. Ini adalah lab 1.3. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai deskripsi aplikasi, penjelasan struktur model yang digunakan, demonstrasi CRUD di browser, dan alur data saat dibuat dan disimpan. Ya, jadi langsung saja kita ke yang pertama ya, deskripsi aplikasi. Jadi di sini saya diberikan project untuk membangun aplikasi Smart City Issue Reporting. Ini adalah aplikasi berbasis web. Di sini menggunakan framework Django ya, yang dirancang untuk membantu warga melaporkan berbagai permasalahan di lingkungan kota, ya, seperti jalan rusak, lampu jalan mati, sampah menumpuk, banjir lokal, atau fasilitas umum bermasalah, agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak pengelola kota. Gitu. Nah, jadi ya di sini ini adalah melanjutkan mengembangkan lebih lanjut ya dari aplikasi sebelumnya. Nah, mana sebelumnya itu hanya tampilan saja, hanya tampilan default, tampilan default, lalu ada tampilan about dan tampilan kontak, hanya seperti itu saja. Nah, tapi di lab ini dikembangkan lagi, ditambahkan fitur-fitur untuk fitur CRUD untuk report, untuk membuat laporan mengenai permasalahan yang ada di kota. Nah, jadi di sini aplikasinya akan diintegrasikan dengan DBMS, Database Management System. Nah, tiga ini, jadi aplikasinya itu akan diintegrasi dengan DBMS. Nah, ini akan menggunakan konsep ORM, gitu kan. Ya, jadi ya di sini juga ada fitur CRUD ya untuk menyimpan dan menampilkan data laporan, begitu. Oke, langsung saja. Masih di satu ya, deskripsi aplikasi ya. Oke, jadi di sini di proyek ini ya, mahasiswa ini bebas bebas berkreasi dalam menentukan nama aplikasi dan konsep kota gitu ya. Nah, di sini nama aplikasi saya coba saya run dulu, terminal, terminal. Hmm, oke, file belum masuk ya. Nah, oke, yang di py ada Python manage.py, run server enter. Ya, di sini masih belum ada nama kotanya ya. Nama aplikasinya ya. Mungkin saya kasih nama. Jadi isu reporting. Laporan warga kota Metro. Metro Civic atau Civic reporting. Kita save, kita start. Nah, oke, nama aplikasinya adalah Metro Civic Reporting. Nah, ini adalah kota apa? Ini adalah kota nyata ya, kota Metro yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kita lanjut ya ke nomor 2. Oh ya, oh ya, ini adalah ini ya, aplikasi yang digunakan untuk warga kota Metro ya jika ingin melaporkan kalau ada masalah di lingkungan kota Metro gitu. Kita lanjut ke nomor 2 sekarang, penjelasan struktur model yang digunakan. Hmm. Model ya. Nah, ini adalah struktur model yang digunakan seperti ini. Ya, di sini ini ada report model report ya. Nah, model report nih. Kelas report adalah model report. Ya, kalau kita di sini saya ingin menampilkan isi tabel ya. eh Select tabel namanya main app report, select all asterisk all
From main app app report. Main app report. Enter. Kok enter. Di run. Nah, oke. Di sini bisa dilihat ya. Data-data yang ada di ini. Kita bisa lihat di sini ya tabelnya ya. Ya, kalau kita lihat di sini, di sini modelnya, model report ya, namanya modelnya report. Jadi di sini dia merepresentasikan tabel, nama tabelnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini report kan, NF, nama tabelnya report gitu. Dan field yang ada di sini seperti title, kategori, description, location, status, created app itu merepresentasikan ya ini kolom-kolomnya. Nah, ya kalau kita lihat sama ya, title tuh, nah, kategori tuh sama juga kan. Kita lanjut ke yang kita bahas dulu nih, field pertama. Ini adalah field apa aja. Jadi nah, yang pertama di sini ada title, field title. Ini adalah field yang digunakan untuk menyimpan judul dari laporan yang kita buat. Jadi laporan yang warga buat gitu. Nah, ini jadi judulnya ini dia tipe datanya aja. Ya, tipenya di sini dia menggunakan chart field. Nah, di sini chart field ini digunakan, ini chart field ini menyimpan data string, data karakter string, eh, yang dimana di sini dibatasi. Kalau kita lihat di sini kan next length-nya dia dibatasi maksimal 200 karakter ya. Dan kalau kita lihat di sini database ini, kita lihat di sini kolomnya ya, title, ya kan, karakter varying adalah char field ya, dan dalam kurung 200 ini maksimal 200 karakter ya, seperti itu. Kita lanjut ke kategori. Kategori yang digunakan untuk menyimpan data kategori laporannya ya, seperti kategori fasilitas, kategori apa jalan gitu kan. Terus kategori apa lagi, kemacetan gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga sama ya, dia pakai char field ya dengan maksimal karakternya 100. Kita lanjut ke field description. Di field description ini field description ini adalah field yang digunakan untuk menyimpan deskripsi dari laporan yang dibuat warga. Nah, jadi warga nanti menjelaskan masalahnya dengan detail di deskripsi. Nah, itulah kenapa ini juga digunakan tipenya text field ya. Karena text field ini sama seperti char field. Dia menyimpan data string ya, data string karakter itu, tapi di sini tidak dibatasi ya. Nah, tidak dibatasi, maksimal karakter tidak dibatasi gitu. Lanjut kita ke selanjutnya, field selanjutnya adalah field location. Jadi di field ini adalah field yang digunakan untuk menyimpan data lokasi ya, data lokasi masalahnya ada di mana gitu, data lokasi masalahnya gitu. Nah, data lokasi ada di Jalan Soekarno gitu kan, nanti ada titik koordinatnya gitu, terus ada mungkin spesifiknya gitu kan, Jalan Soekarno, kecamatan apa gitu kan, misalnya ini lokasi lah ini lokasi ya, menyimpan data lokasi. Lalu di sini ada field status. Nah,
Sebenarnya status ini belum terlalu dibahas di sini ya, di lab ini ya, lab 3 ini. Lab status ini dia untuk menyimpan eh, status laporan itu kan, status laporan gitu. Untuk menyimpan status laporan, misal statusnya itu unread gitu kan, belum dibaca atau sudah dibaca atau udah done gitu kan, laporannya sudah dilaksanakan gitu kan, misal begitu, ya kan. Nah, tapi di sini ya harusnya tambah ya, nggak cuma reported, harusnya ditambah misal ya kayak tadi itu read, unread, terus down gitu kan, terus ya ada harusnya seperti itu. Nah, tapi karena di sini masih belum terlalu dibahas, ya di sini masih ada satu doang statusnya reported, ya kan. Hmm. Di sini status yang menggunakan tipe char field ya, dengan maksimalnya itu ada 20 karakter ya. Lalu lanjut di sini ada eh created at, ini adalah field yang digunakan untuk menyimpan waktu, menyimpan waktu kapan laporannya dibuat gitu kan. Di sini dia menggunakan tipe datanya, menggunakan datanya itu date time field. Dengan tipe date time field ya. Karena dia kan waktu ya, tanggal, jam gitu kan. Tanggal, jam, ya tahun, tanggal, tahun, bulan, tanggal, jam gitu kan. Nyimpan data waktu ya. Dan di sini auto now add gitu kan. Auto now add true. Jadi di sini masyarakat di sini tidak mengisi secara manual ya, kapan laporannya dibuat. Nah, di sini jadi ketika laporannya dibuat, dia otomatis menyimpan data kapan laporannya ini dibuat gitu, ya kan. Nah, itu. Oke, ya itu ya, untuk model yang digunakan ya, model report. Nah, lalu berikutnya ada itu title, kategori, description, location, status, created at, gitu kan. Oke, kita lanjut ke demonstrasi CRUD di browser ya. Ini demonya ya, demo CRUD-nya. Ini saya ingin menambah laporan gitu kan. Nambah laporan atau title, misal judulnya apa judulnya? Eh apa ya? Di itu ada apa jadi itu? Ada data rusak, rusak kan? Ada laporan data rusak. Nah, des, rusak di yang rusak di mana? Jalan rusak. Itu di bank. Artinya di mana? Ya, di bank. Nanti di sini dimasukin titik koordinatnya, bisa gitu. Kalau mau spesifik ya, titik koordinatnya, nama jalannya seperti itu. Lalu simpan. Oke, ini ya kalau dilihat di website ini laporan ya, ini ada tadi yang barusan dibuat tadi ini ya, jalan rusak yang kita lihat di sini. Nah, lihat lagi ya, kita lagi query-nya. Nah, di sini oke, dan nih sudah berhasil ya, dia berhasil tersimpan di database ya, data laporannya. Jadi seperti itu.
Dari sini bisa lihat laporannya. Misal pengelola kota metronya pengen lihat laporannya gitu. Lihat laporan, nah, kita lihat nih, dapat laporannya nih. Bisa cek lagi gitu. Ini bisa menghapus laporan ya. Ya hapus, hapus. Nah, dia bisa menghapus juga ya kalau kan. Ya kita hapus nih. Terus kita cek di sini. Nah, kita hapus ya. Dan lanjut. Kita lanjut ke nomor 4 di sini. Alur data saat dibuat dan disimpan. Contohnya ya, di pertama yang pasti ya, pertama di sini masyarakat buat laporan, laporan, informasi-informasi yang ada data ada. Oh, ya sudah mengumpulkan, masyarakat sudah mengumpulkan data-datanya nih. Data-data ini ini akan di data nih ya, kayak data-data ini, data jadul, data kategori, data deskripsi dan lokasi. Itu datanya ini akan di post, menggunakan menggunakan fitur CRUD ya, menggunakan post, post ke mana? Post ke database. Ya, tapi nge-post, sebelum dia melakukan fitur post ke database, dia akan melakukan validasi. Apakah akan hasil valida buat laporan lagi. Ya kan cek ya, validasi dulu ya, laporannya ini udah benar belum. Deskripsi A ya, asal deskripsi dia udah dia akan melakukan validasi dulu ya. Dia nggak bisa langsung pakai metode postnya, dia harus validasi dulu apakah sudah benar laporan buat gitu kan, daftarnya kosong atau enggak beneran. Terus ada kan lebih dari 200 karakter ya, harusnya kita masukin ke title sifat, sifat buset masih bisa. Bisa, ini seharusnya lebih dari 200 karakter terus. Maclangnya masih bisa. Tapi nah kok bisa. Nah, ya, hapus 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 hapus. Ya, 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 ini ya dia pertama dia mau validasi dulu, harusnya dia ngevalidasi dulu ya kan, udah bener belum, misal kayak panjang datanya ini udah, panjang datanya ini, panjang karakternya ini bener gak ada yang untuk karakter ditentukan atau enggak, harusnya validasi gitu ya, atau validasi ada kosong enggak gitu, yang kosong aja. Jadi setelah divalidasi nanti baru udah tuh dia pakai metode post untuk data ke datanya ke eh, habisnya gunakanlah tuh, ini kan dia masih untuk oh kopi, waktu dia ngepost masuk ke database, wah kopi tadi seperti itu.
di sini ya, ini laporan misalkan ketika kita pencet lihat laporan, nah, dia akan menggunakan metode get ya, untuk mengambil semua data-data laporan yang ada di database dan menampilkannya dan merendernya di ya akan di ya, template ya, di template ya, di tampilannya inilah begitu. Ya, gitu. Bentar lagi, apa ya? Apa lagi ya? Apa lagi? Oh, sorry tadi tadi salah ya, tadi salah, tadi salah. Tadi salah. Jadi tadi saya bilang OR-nya waktu di database ya. Jadi gini, nggak salah bukan gitu. Jadi ORM itu ngeproses ORM-nya itu waktu dia masih di waktu datanya itu masih di kodenya ini ya. Jadi pertama itu kan eh, masyarakat data tuh ya, datanya mana ternyata divalidasi, kalau divalidasi ya apakah ada field yang kosong atau ada yang tidak sesuai dengan ketentuan fieldnya begitu kan. Nah, dan sebelum dikirim, sebelum melakukan post ya, sebelum melakukan post dia akan diproses dulu. Jadi prosesnya itu sebelum melakukan post ya, dia akan diproses dulu oleh ORM, dulu jadi tabel, lalu baru dikirimkan di post ke ini nih, ke database-nya, dikirimkan ke database-nya. Dan setelah selesai ya, setelah kita selesai mengisi data-data ini ya, setelah berhasil di post, dia akan akan dialihkan ke halaman lain, view yang lain, template yang lain gitu. Ini data ditampilkan kembali ya. Data di get get dari database di get ditampilkan ke tampilan ya, tampilan sininya begitu, di render. Jadi ya seperti itu mungkin video dari saya.